Halo semuanya, apa kabar? Kembali di Fisika Itu Sulit. Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang bunyi. Lanjutan dari yang kemarin ya, gelombang. Yuk langsung aja yuk. Kita masuk ke karakteristik bunyi. Apa penyebab dari bunyi itu? Nah, bunyi dihasilkan dari getaran yang merambat melalui media padat, cair, ataupun gas. Nah, bunyi juga merupakan hasil dari gelombang longitudinal. Kenapa? Karena dihasilkan dari mekanisme rapatan dan tegangan suatu gelombang. Bunyi itu ya Pak. Jadi bunyi itu gelombang longitudinal ya. Nah, dari dua pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa getaran yang merambat dihasilkan dari mekanisme rapatan dan tegangan melalui media padat, cair, atau gas. Itu disebut dengan bunyi. Getaran yang merambat. Pertanyaannya adalah, kira-kira bunyi bisa nggak ya merambat melalui vakum atau hampa udara? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena dari pernyataannya aja merambat melalui media. Berarti si bunyi ini perlu suatu media dalam perambatannya. Pada vakum tidak ada media. Kenapa? Ingat aja astronot. Dia kan perlu alat khusus untuk keluar angkasa. Kenapa? Karena tidak ada udara. Jadi tidak akan ada bunyi di luar angkasa, sebenarnya gitu. Nah, masuk ke klasifikasi bunyi. Dari 20 Hz ke 20.000 Hz. Mungkin ini udah pernah ya di SMP. Yang kurang dari 20 Hz disebut dengan infrasonik. Kita sebagai manusia yang 20 sampai 20.000 Hz bisa mendengarkan adalah audiosonik. Dan yang di atas 20.000 Hz adalah ultrasonik. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya masuk ke cepat rambat bunyi melalui medium, padat, cair, maupun gas. Langsung aja ya ke rumus-rumusnya biar cepat. Rumusnya ini, V sama dengan V itu cepat rambat bunyi ya. Akar E per Rho. E-nya adalah modulus yang zat padat, Rho-nya adalah massa jenis zat padat. Kalau yang cair, ini sama sebenarnya, cuman B itu apa? Modulus bulk zat cair. Kalau yang itu adalah modulus yang ini adalah luas. Kalau bulk tuh volume air. Berarti Rho juga massa jenis zat cair. Yang gas lumayan, pakai persamaan umum gas ideal sebenarnya. Keterangannya, gamma adalah tetapan Laplace, mR adalah massa relatif gas, R konstanta umum gas, dan T suhu mutlak. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke efek Doppler. Misalkan nih ada ambulan jalan. Ada orang di sini. Pertanyaannya, kira-kira nih apakah ada perbedaan bunyi sirene yang terdengar ketika ambulans itu mendekat dan jauh? Lalu kata si orang ini, ada. Nada bunyi sirene ambulan lebih tinggi atau lebih keras saat mendekatiku dan lebih rendah saat menjauhiku. Nah, itulah yang disebut dengan efek Doppler sebenarnya. Apa yang dirasakan oleh manusia ini, itu ada efek Doppler. Jadi, efek Doppler itu bila sumber bunyi dan pengamat saling bergerak relatif satu terhadap lainnya, frekuensi yang diterima pengamat tidak sama dengan frekuensi sumber. Maksudnya gimana? Maksudnya nih, si ambulan tuh mengeluarkan frekuensi 50 Hz. Nah, tapi karena dia bergerak relatif terhadap si orang, berarti yang didengar oleh si orang bukan 50 Hz, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, gitu. Dengan rumusnya ini, Fv sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Ini apa Pak maksudnya? Nih keterangannya Bapak kasih. Dengan Fp ada frekuensi pengamat. Jadi maksudnya kita ingin tahu frekuensi berapa yang didengar oleh si pengamat. Fs adalah frekuensi sumber. V cepat rambat bunyi di udara. Vp kecepatan pengamat. Dan Vs kecepatan sumber. Tapi Pak di sini kan plus minus. Gimana dong? Nah, ada aturannya. Yang pertama, Vp atau Vp bernilai positif jika pengamat mendekati sumber. Si pengamat yang mendekati sumber, atau Vp bernilai negatif jika pengamat menjauhi sumber. Nah, di sini dihilangin nih. Plus minusnya itu mau yang kayak gimana? Kalau pengamat mendekati sumber berarti plus, kalau menjauhi berarti minus yang sini. Lalu yang Vs gimana Pak? Oke, ketentuannya begini. Vs bernilai positif jika sumber menjauhi pendengar. Nah, kebalikannya. Dan Vs negatif jika sumber mendekati pendengarnya.
Oke, jadi kebaliklah, hafalin aja salah satu, nanti yang satunya pasti kebalikannya, gitu. Oke, contoh soal. Sebuah mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 10 meter per second di depan sepeda motor. Bayangin. Pada saat ambulan mengeluarkan sirena dengan frekuensi 1400 Hz, pengemudi sepeda motor bergerak searah ambulans dengan kecepatan 20 meter per second. Jika laju bunyi di udara 340 meter per second, tentukan frekuensi bunyi yang didengar pengemudi sepeda motor. Oke, yang ketahuinya apa aja? V ini kecepatan udara ya, 340 meter per second. Vs, nah, plus 10 meter per second. Kenapa? Karena menjauhi pendengar. Si ambulans itu berada di depan motor ya, Berarti si ambulans itu sebenarnya menjauhi pengawat. Nah, si VP, karena dia di belakang ambulan, kasarnya gitu, jadi dia sebenarnya sedang mengikuti si ambulan, maka mendekati sumber, makanya positif juga. Jangan VFS-nya 1400 Hz, langsung aja dimasukin rumusnya. Ini dua-duanya positif ya, jangan negatif. Masukin deh. 340 tambah 20 plus 340 tambah 10 kali 1400. Ini mah langsung aja hitung, karena hasilnya biasanya pembulatan biasanya, nggak ada koma-komaan biasanya. Lalu ada namanya pelayangan gelombang. Ini sebagai tugas aja, coba kalian pahami hubungannya tentang sifat-sifat gelombang sebenarnya, yaitu adalah prinsip superposisi konstruktif dan destruktif. Oke, sebagai tugas aja ya. Selanjutnya adalah frekuensi dari sumber bunyi pada dawai atau senar. Pak, dawai apaan? Bahasanya aneh ya, tapi emang gitu namanya. Itu yang ada misalkan nih, di biola ataupun di gitar. Oke, itu dawai atau senar. Nah, menurut cobaan Miss Melde, si Melde yang cobain mengenai cepat rambat pada senar, didapat rumusnya ini. Cepat rambat bunyi pada senar adalah akar F per mu. Dengan mu sama dengan M per L, massa senar per panjang senarnya. Nih, rumus ini yang Bapak kuningin ini adalah intinya. Oke. Si senar saat dipetik akan menghasilkan suatu gelombang stasioner pada ujung terikat, maka saat alat-alat ini dipetik akan menghasilkan suatu nada. Ya, nadanya ini bisa dihitung. Jadi seni musik aja sebenarnya ada hitungannya. Danam. Ada dasar, ada atas pertama, ada atas kedua, ketiga, dan begitu seharusnya. Kita lihat dulu nada dasar pertama nih, nada dasarnya nih. Kita cari frekuensi pada nada dasar itu bagaimana pada dawai itu. Nah, rumusnya kan kita tahu bahwa cepat rambat adalah frekuensi kali lambda. Berarti kalau kita mencari frekuensi nada dasar, V per lambda. V-nya kan yang ini, ya kan? Lambdanya kita lihat di sini. Kalau segini ada setengah lambda, berarti lambdanya dengan misalkan panjang senarnya L. Jadi rumusnya adalah FO sama dengan F0 sama dengan 1 per 2L akar yang ini rumusnya. F per mu. Ini adalah frekuensi nada dasar, atau saat senar atau dawai dipetik pada nada dasar, frekuensinya dicari dengan rumus ini. Oke. Ini baru nada dasar. Lalu kan kalian lihat nih, ini kan menghasilkan satu perut, dua simpul, ya kan? Nanti akan membentuk pola nih semuanya. Oke, sedikit-sedikit dulu. Lihat, menghasilkan satu perut, dua simpul, oke? Dan misalkan segini, L, maka lambdanya itu setengah lambda sama dengan L, maka L-nya sama dengan setengah dari lambda. Kalau kita mencari lambdanya sama dengan 2L. Nah, dari dasarnya ini bukan dihafalin, ini pasti seperti ini. Lalu nada atas pertama, frekuensinya gimana? Tar dulu, kita lihat dulu. Biasakan 2 perut, 3 simpul, ya kan? Nah, sudah membentuk pola nih. Awalnya 1 jadi 2, awalnya 2 jadi 3. Lalu misalkan segini L, ternyata segini adalah satu gelombang atau enggak satu lambda, maka L-nya sama dengan lambda. Atau enggak panjang senar sama dengan panjang gelombangnya. Maka rumusnya bisa jadi ini. Karena kan ini per lambda ya, harusnya lambdanya kita ganti L. Cuman lihat, ini 2L, ini L, kan agak susah ya. Kita ganti kayak gini aja. 2 dalam kurung 1 per 2L, kan dicoret nih sama. Nah, ini udah
kebentuk nih polanya. Ini nggak ada apa-apa, ini dikali 2, lalu nada atas kedua. Lihat kedua sini, 2, 3 perut, 1, 2, 3, 4 simpul nih, ujung-ujungnya nih membuat simpul, maka hasilkan 3 perut dan 4 simpul. Nah, ini udah kelihatan banget kalau membentuk suatu pola. Maka L-nya di sini kalau segini adalah lambda, maka segini L, kalau segini kan 1 lambda, segini setengahnya kan, jadi setengah tambah 1, 3/2, maka L-nya sama dengan 3/2 lambda. Maka lambdanya dengan ya dibalik aja sih. Maka rumus frekuensi pada nada atas kedua adalah ini, 3/1/2L. Lihat, ini L-nya 1, 2, 3. Maka dari itu kita bisa membuat suatu pola dari frekuensi, perbandingan frekuensinya. Dari frekuensi nada dasar pertama, nada atas kedua, itu adalah 1:2:3. Dengan rumus nada dasarnya adalah ini. Maka kita bisa dapat rumus Fn atau nada dasar berapa yang kita inginkan sama dengan N plus 1 dari Fo-nya atau nada dasarnya. Atau rumusnya kalau yang panjang ini kalian lupa, ini aja hafalin. Fn sama dengan N plus 1/2L akar F per mu. N-nya berapa Pak? N-nya itu nada atasnya, misalkan nada atas kedua jadi N-nya 2. Ganti aja nih 2 gitu. Nanti hasilnya rumusnya ini. Nah, untuk mencari perut dan simpulnya seperti ini untuk dawai. Oke? Agak susah, agak bingung memang awal-awal, tapi coba pahami sedikit-sedikit pasti paham kok. Nah, contoh soal. Dawai sepanjang 20 cm memiliki massa 20 gram. Jika ujung-ujung dawai diikat sehingga memiliki tegangan 30 Newton, maka tentukan panjang gelombang pada nada atas kedua. Nada atas kedua ya. B. Frekuensi nada atas keduanya. Maka gimana? Oke, L-nya 60 cm jadi 0,6 meter. M-nya 20 gram jadi 2 kali 10 angkat min 2 kg. Kan kekiloin. F-nya 30 Newton. Yang pertama, nada atas kedua berarti N-nya sama dengan 2. Maka tadi kita lihat kan nada atas kedua itu sama dengan 3/2 lambda. Kita mencari lambdanya. Maka L2-nya kan panjang si senar 0,6. Masukin 3/2 lambda. Lambdanya yang ingin kita cari tinggal kali silang. Dapatnya 0,4 lambda. Ini yang A beres. Yang B frekuensi nada atas kedua. Pakai rumus ini aja. N-nya kan 2 nih, masukin aja 2 plus 1/2, L-nya 0,6 akar 30 per, wah Pak hese Pak, enggak, ini mah angkanya doang kayak gini, padahal mah gampang aslinya mah. Hitung aja, 2 plus 1, 3, 2 kali 0,6, 1,2 akar, ini kan 2 kali 10 pangkat min 2 per 0,6 kan, karena ini per dibalik 0,6 nya ke atas, 30 kali 0,6 berapa? Sekian per 2 kali 10 pangkat min 2 berapa? Sekian. Nanti ini hasilnya akar 900. Akar 900 sama dengan 30 dikalikan 3/1,2 beres 75 Hz. Gampang kok, gampang. Selanjutnya adalah frekuensi sumber bumi pada pipa organa. Pipa organa naon deui Pak? Contohnya inilah. Swirling, recorder dan lain sebagainya lah. Nah, pipa organa dalam fisika itu adalah alat yang menggunakan molekul-molekul udara, garis bawahi udara, yang bergetar pada kolom udara sebagai sumber bunyi. Maka frekuensi bergantung pada panjang pipa. Jadi frekuensi pipa organa ini tergantung dari panjang pipa dan keadaan ujung pipa organa, apakah terbuka atau tertutup. Berarti ada dua ya. Yang pertama adalah pipa organa terbuka. Ini Bapak langsung aja, nggak akan dibahas kayak tadi, cepat aja. Nada dasarnya ini seperti dawai dengan lambdanya sama dengan 2L sama, maka FO-nya sama dengan V per 2L, dengan V-nya tadi kecepatan udara dan lambda sama dengan 2L plus per N plus 1. Ini untuk mencari lambdanya kayak tadi, untuk mencari panjang gelombangnya lah di nada berapa gitu. V kecepatan udara. Perbandingan frekuensinya bagaimana? Oke, F0 banding F1 banding F2 sama kayak dawai 1 banding 2 banding 3. Jadi sebenarnya dawai sama pipa organa terbuka sama banget rumusnya. Cuman kalau pipa organa terbuka V-nya tetap aja V karena kecepatan udara. Kalau dawai V-nya itu diganti akar F per mu.
gitu. Dengan ingat Newton M per L. Ini organel terbuka ya, gampang sama kayak ada Y. Masuk ke tertutup. Nah, dari dasarnya ini V per lambda sama. Tapi ini kan lambdanya 2L, ini lambdanya ternyata 4L menghasilkannya. Maka F0-nya V per 4L, ini 2L, ini 4L. Maka dengan V-nya kecepatan udara ya, ingat. Lambdanya berarti 4L per 2N plus 1. Ini untuk mencari lambdanya ya, di nada berapa. Nah, lalu perbandingan frekuensinya jadi bagaimana? Apakah ini sama kayak dawai kalau yang tertutup? Ini 1 banding 3 banding 5. Nah, jadi kelipatan ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9. Maka rumusnya menjadi ini. Lihat ini N plus 1 FO, ini cuma 2N plus 1. Bedanya cuma dikali 2 aja N-nya. Di sini N plus 1, di sini 2N plus 1. V per, di sini 2L, di sini 4L. Oke? Gampang lah. Selanjutnya ke resonansi bunyi. Ini terakhir ya. Resonansi bunyi. Pernah nggak sih kalian di dekat rumah kalian tuh ada yang lagi band, ada yang ngadain musik keras-keras lah ya, atau dangdutan dan sebagainya. Karena terlalu kerasnya, jadi kaca di rumah kalian tuh bergetar. Nah, itu disebut resonansi bunyi. Itu adalah suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama. Itu resonansi. Misalkan kayak gini nih. Nih, ntar Bapak lagi sedikit. Nih, ini garpu tala ya, garpu tala. Yang dipukul yang ini nih, lihat. Tung, yang gerak sini. Nah, ini resonansi karena dia juga bergetar sebenarnya, gitu. Nah, resonansi misalkan nih, kalian tahu nggak yang alat musik dari ini nih, gelas-gelas kosong, gelas-gelas penuh dengan air, dipukul sama garpu tala kan akan menghasilkan suatu bunyi ya. Nah, bunyi itu kalau digambarkan seperti ini nih kasarnya nih, kolom udara pada air. Nah, ternyata rumus resonansi bunyi menghasilkan ini, lambda sama dengan L per N atau lambda sama dengan V kali F. Dengan keterangannya berikut. Nah, untuk mencari L sebenarnya dengan cara ini. Ln sama dengan 2N min 1 per 4 kali lambda. Dengan Ln-nya adalah panjang kolom udara ketika terjadi resonansi ke 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, semoga paham. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau tidak kurang jelas. Ya sudah lah ya. Dadah.